Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kembali kita mengupdate progres terkini inlet sodetan Kali Ciliwung yang sangat dinanti oleh warga DKI Jakarta. Sebelum kita ke inlet sodetan Kali Ciliwung, kita melihat dulu Sungai Ciliwung sendiri, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat sedimentasinya cukup banyak sekali ya, dan seperti ini sudah bertahun-tahun ya, tidak hanya 2 atau 3 tahun yang lalu, tapi kayaknya ini sudah bertahun-tahun sekali. Dan ini subhanallah sampai dibikinkan tempat parkir ya teman-teman oleh warga sekitar Sungai Ciliwung ini. Ini nggak takut mobilnya kebawa banjir apa ya kalau tiba-tiba ada air bandang yang datang di Sungai Ciliwung ini. Aduh, dan kalau kita lihat di sisi kanannya ini baru saja ataupun sudah dilakukan normalisasi ya dengan pemancangan seat PL, dan situ juga ada jalan inspeksinya ya kalau kita lihat. Dan di sisi kanan ini adalah gudang peluru teman-teman. Dan di sisi kiri ini kalau kita lihat belum tersentuh sama sekali normalisasi Kali Ciliwung. Dan kalau normalisasi Kali Ciliwung ini terjadi, maka otomatis tempat parkir di Sungai Ciliwung tersebut pasti akan terkena ya. Karena sangat menjorok sekali masuk ke sisi tengah dari Sungai Ciliwung ini sendiri. Oke, kita sudah menuju ke sisi inletnya. Dan sepertinya eskavator Vibro itu berpindah di ujung sana ya. Tadinya ada di sisi bawah, di bawah kita ini persis, tetapi sepertinya sudah pindah ke sisi sana. Dan kalau kita lihat terus dilakukan pengerjaan ya di tempat ini. Dan ini saya mengambilnya di jam 12 siang teman-teman, sehingga teman-teman pekerja di tempat ini lagi maks ya, ataupun isomah, istirahat, sholat, dan makan. Dan teman-teman kalau kita lihat di sisi inletnya ini akan menggunakan sistem overflow ataupun sistem meluap. Jadi ketika air di Kali Ciliwung ini meluap hingga 6 kubik air, maka dengan sendirinya dia akan masuk ke sisi inlet sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman, yang akan bermuara nantinya di Kebun Nanas sebagai outletnya. Dan ini dia, ini kalau menurut saya ini semacam tentrapot ataupun pemecah ombak ya. Jadi ketika ada air Kali Ciliwung meluap yang cukup banyak, dan itu pasti dia akan masuk secara otomatis ya. Dan nantinya air tersebut sepertinya akan terpecah ataupun tertahan dengan beberapa detik ya sebelum masuk ke inlet sodetan Kali Ciliwung. Dan mungkin dilakukannya pemancangan tersebut agar airnya itu ketika masuk tidak terhempas teman-teman. Dan kalau kita lihat dari dinding-dindingnya ini sudah hampir selesai, tinggal tanah-tanahnya aja nih yang dirapikan teman-teman kalau kita lihat. Oke teman-teman, sebelum kita jauh masuk ke sisi inletnya, kita menuju ke sisi selatan dulu untuk melihat suasana terkini gerbek lumpur ataupun sedimentasi yang ada di Sungai Ciliwung ini teman-teman. Jadi di jalur ini teman-teman yang menuju ke selatan ini merupakan jalur inspeksi menuju ke MT Haryono. Tapi hingga saat ini jalur tersebut belum tembus teman-teman, masih sampai di pengkolan sini aja ataupun belokan kiri ke menuju MT Haryono, karena masih terhalang oleh pohon-pohon kalau kita lihat teman-teman. Dan yes, di bawah ini sepertinya masih ada sedimentasi yang cukup banyak, dan situ sudah ada ekskavator dari Dinas SDA DKI Jakarta ya, ciri khasnya itu berwarna biru. Tapi kayaknya sampai saat ini belum dilakukan pengangkatan, karena kalau kita lihat sisi kanan atas itu masih ada office site dari
para pekerja ataupun tempat meeting di sodetan Kali Ciliwung ini. Oke, kita menuju ke sisi inlet kembali. Kalau kita lihat di sisi kanan banyak sekali ekskavator, ada ekskavator crawler, ada ekskavator vibro juga. Di sisi kanan atas itu ada dump truck juga. Dan sepertinya dump truck ini berfungsi untuk mengangkat sedimentasi hasil pengerukan oleh ekskavator crawler. Dan di sisi kiri bawah ini adalah ekskavator vibro. Sepertinya ekskavator vibro ini sedang melakukan pemancangan teman-teman, ataupun perbaikan untuk retaining wall ataupun dinding penahan tanah melalui sheet pel baja. Jadi di sini beberapa saat yang lalu sempat diterjang air pasang ya di Kali Ciliwung ini, dan mungkin ada terjadi pergeseran sedikit di sheet pelnya sehingga dilakukan perapihan kembali, sehingga air-air yang ada di sekitar Kali Ciliwung ini dihalang dulu masuknya untuk sementara waktu. Nggak boleh masuk dulu karena sisi inletnya itu ataupun sisi tunnelnya saat ini sedang dilakukan finishing. Dan kalau kita lihat ekskavator tersebut, ekskavator vibro ya ataupun vibration, berfungsi untuk menggetarkan sheet pel agar bisa terpancang ataupun terlepas dari posisi yang diinginkan. Oke, kita menuju ke sisi inletnya kembali. Di sisi kanan atas ini sepertinya ekskavator crane ini sedang bergerak. Kita nggak tahu ini ekskavator crane ini menuju ke mana. Dan di sisi kanan paling atas sekali itu ada playground ya teman-teman, ataupun tempat bermain anak. Tetapi kita tetap harus waspada membawa anak-anak kita di tempat ini, harus aware ya, karena ini sungai aktif. Dan tentunya anak-anak kita ataupun saudara-saudara kita yang masih bocil-bocil ataupun bocah kecil itu jangan terlalu dekat bermain di bibir inletnya, cukup di daerah playgroundnya aja karena sangat berbahaya sekali. Dan di sisi kanan bawah ini pas di bridge-nya atau jembatannya ada fasad ya yang cukup manis sekali kalau kita lihat. Dan di sisi kiri yang bentuk rumah-rumah kecil itu adalah rumah travel teman-teman dan genset. Jadi di sini setahu saya ya itu menggunakan 100% aliran listrik dari PLN, dan ketika mati lampu maka genset lah yang akan berfungsi. Dan plafon dari inlet sodetan Kali Ciliwung itu kemungkinan besar akan tertulis BBWS teman-teman, ataupun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, karena ini under proyek nasional ya, dan di bawah PUPR. Dan yes, ini dia tunnelnya sangat bagus sekali dan sudah selesai tampaknya teman ya. Sudah diaci, terus sisi atasnya juga itu sepertinya sudah selesai juga ya. Tinggal bagian bawahnya sedikit nih kalau kita lihat ya, tinggal perapihan aja. Dan yes, di bawah ini adalah lantai precast kalau kita lihat, ataupun lantai pracetak ya. Jadi lantai-lantai di bawah ini dicetaknya di luar dari proyek ini, dan kalau sudah selesai pracetaknya maka barulah dibawa di tempat ini untuk dilakukan pemasangan teman-teman. Dan nantinya aliran air yang masuk di tunnel ini akan mengalir sejauh 1,3 km melalui Otista 3 yang nantinya akan bermuara di Kebun Nanas sebagai outletnya. Dan di sisi kanan atas ini adalah rumah SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition yang berfungsi untuk mengatur ataupun mengetahui debit air yang akan masuk di tunnel tersebut. Dan di sisi kiri bawah ini bagus sekali pelatarannya kalau kita lihat teman-teman. Banyak pohon-pohon, terus sepertinya ada bukit Teletubbies juga tuh di bawah. Dan yes, ini dia kalau ditarik lurus ya, ini adalah Otista 3 yang akan menjadi tempat aliran air di sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Dan ini dia di bagian otistanya teman-teman. Kita akan terbang rendah dan saya akan melakukan zoom di bawah ini.
agar kita bisa melihat apa yang tertulis di pintu masuk dari inlet Sodetan Kali Ciliwung ini. Oke, saya mulai mengzoom masuk ke dalam dan yes, tertulis di situ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya, dan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan fasad-fasad dari pintu masuk ini kalau kita lihat manis sekali, bagus sekali teman-teman kalau kita lihat. Oke, sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat kondisi terkini inlet Sodetan Kali Ciliwung yang sudah hampir selesai. Dan terima kasih untuk para pekerja Indonesia yang terus berusaha menyelesaikan proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah. Dan terima kasih juga untuk para pejabat negeri ini atas kebijakannya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.